Sahabat bonsai, saya akan berbagi tips bagaimana perawatan bonsai-bonsai mami atau situ. Kadang-kadang bonsai kita ini nggak taunya ada penyakitnya di dalam. Kita nggak tahu bagaimana perawatannya dan kemudian bagaimana cara kita menjaga kesuburan. Itu penting sekali teman-teman. Dan kali ini video ini akan kita coba bagaimana cara kita merawat bonsai-bonsai mami kita situ atau bonsai yang besar kita. Ya, setidaknya seperti ini teman-teman. Let's go, kita belajar bareng. Oke baik sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bagi sahabat. Sahabat bonsai, ini kita di sore hari menunggu waktu kita sebelum mandi. Ini saya akan berbagi tips bagaimana perawatan bonsai mami atau bonsai-bonsai kita yang sudah di pot kayak begini. Nah itu penanganannya seperti apa. Masalahnya bonsai kita ini sering terserang penyakit, baik itu kutu putih ataupun jamur. Nah itu bagaimana kita penanganannya teman-teman. Di samping itu juga kita butuh kesuburan. Nah kesuburannya butuh pupuk. Pupuknya apa? Kalau dia nggak subur, apalagi dengan intensitas panas yang luar biasa, kita tanpa penyiraman, wah itu kacau sekali. Untuk penyiraman sendiri kalau kategori musim panas kayak gini kita harus melakukannya setidaknya minimal sekali, entah pagi entah siang. Tapi kalau kita nggak sempat dengan 2 kali penyiraman ya setidaknya sekali lah. Harusnya sih pagi sama sore karena hujannya luar biasa. Nah nggak ada teman-teman, makanya kalau hujannya ada malah enak. Tapi sebenarnya teman-teman, banyak kawan-kawan kita beranggapan dan saya buktikan juga sih sebenarnya dengan panas kayak begini dia butuh air. Maka dua ini tersajikan, musim panas dengan penyiraman yang ekstrim juga, bonsai akan semakin bagus. Berbeda dengan ketika musim hujan. Kalau musim hujan itu kita hampir tidak dapat matahari, hampir tidak dapat matahari. Maka intensitas hujannya tinggi, mataharinya dikit. Nah ini kesempatan, matahari sangat full, maka yang perlu diimbangi adalah airnya. Itu teman-teman, ada sih masuk akal juga. Itu saya dapatkan prinsip seperti itu dari senior ya. Senior bilang justru nyiram itu air itu paling bagus di musim panas karena mataharinya full, sementara air kurang. Jadi kalau dua itu dipadu luar biasa. Dan itu saya buktikan nyatanya punya saya. Tanpa dengan memakai pupuk-pupuk kimia yang kita kenal teman-teman, DK ataupun apalah, nyatanya subur dengan penyiraman yang full. Dan ini pakai pupuknya pupuk lokal, pupuk lokal. Nah jadi apa yang harus kita selesaikan dalam masalah ini bonsai-bonsai kita agar tetap subur, menjaganya seperti apa. Ini contoh nih yang kecil nih, situ. Nah ini nih saya di full di dalam ini adalah tai kambing sama sekam jadi satu. Nah kemudian jamur ini udah ini ya udah subur nih saya bilang dengan penyiraman. Semuanya ini sama teman. Nah kemudian yang perlu kita catat lagi adalah perawatan bonsai ini supaya tidak kena penyakit. Kita rajin semprot dan sikat. Ini semprotnya apa? Obatnya teman-teman bisa tanyakan sesuai dengan penyakit yang apa yang ada di tempat teman-teman. Gitu. Kalau dia kutu putih berarti obatnya apa? Bisa ditanyakan di tempat pertanian teman-teman. Tapi teman-teman udah pada tahu lah obat-obatnya itu saya yakin. Nah ini kuncinya, makanya biar bonsai kita tidak ada masalahnya teman-teman. Tetap terjaga, tetap terawat. Sehingganya memang problem ya kalau masalah ini, masalah jamur yang hitam itu ya, jamur hitam. Masalah ini saya hampir setiap hari nyemprot kayak begini, hampir setiap hari teman-teman. Kemudian kita buangin nih ranting-ranting yang enggak perlu kayak begini, ini harus rajin dibuang. Jadi intinya teman-teman dalam pertemuan kita kali ini,
itu bagaimana kita menjaga bonsai kita tetap subur. Pertama pupuknya, kedua penyiramannya di musim panas ini harus ekstra betul, benar-benar ekstra. Kemudian yang lebih penting lagi, penyakit-penyakit kutu putih, jamur bisa diatasi. Kita tiap hari harus tengok, Bang, kalau banyak ya kita ini pakainya semprotan besar aja, langsung aja. Nah, nanti kalau udah disemprot semua baru kita ambil satu-satu mana yang perlu kita utamakan, bonsai kita yang mana yang kita utamakan, kita ambil satu-satu, kita sikat. Mana yang sudah benar-benar ekstrim penyakitnya, kita ambil satu-satu, kita sikat, teman-teman. Penting ini, kalau nggak sia-sia apa yang sudah kita tanam berpenyakit. Pentingnya seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa kita ganti media. Ganti medianya kalau di sini kesempatnya pertama. Kedua, yang paling betul itu 6 bulan sekali. Jadi 1 tahun itu 2 kali. Awal tahun sama pertengahan tahun aja. 2 kali. Awal tahun sama pertengahan tahun. Dah, gitu terus saja. Nah, ini kalau kita rajin, kita ngerawat bonsai-bonsai kita, hasilnya ya enak, kita juga puas, teman-teman. Nah, bagi teman-teman nanti yang masih tanam, masih mulai senang dengan bonsai, ayo kita mulailah, kita stek. Hanya kita punya bonsai yang ini ya, yang hasil karya kita sendiri. Ini hasil karya saya sendiri. Ada orang yang nggak seneng, ya nggak apa-apa, biarin aja. Orang nggak seneng itu kan tanda nggak mampu, begitulah kurang lebih, ya kan. Paling dia bisa nyontoin punya orang gitu, nggak masalah, biarin aja, dia kan masih baru belajar bicara. Belajar bicara nggak apa-apa, yang penting kita bukan belajar bicara tapi belajar praktek, itu yang penting. Bang, pada dijualin ini dijualin lah positif, tapi nanti ya, kecuali teman-teman ada yang SMS, Bang spillin yang mami situnya, ya boleh kita spillin. Dulu nggak punya, sekarang punya. Ternyata ngerawat bonsai itu asik lah, asik dong. Berjuang dari nol, belum nyampe 2 tahun, dengan sebisa mungkin, dengan ilmu yang kita punya, belajar setangkapnya dari senior, dan kita praktekkan, dan kita bisa, walaupun tidak sebagus punya orang-orang, nggak masalah, ya kan. Oke, buat teman-teman saya, motivasi sebagai perjumpaan kita terakhir ini, jangan nyerah, teman, jangan nyerah. Apa yang sudah kita mulai jangan kita berhenti, lanjutkan aja. Kalau sudah punya kayak begini, enak, santai kita. Itu motivasi saya dari buat teman-teman, dari kami, buat teman-teman saya, brother, sama-sama ngikutin kontennya dari awal. Saya dari hati nih, ngajak ini dari hati. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita bisanya seperti ini, sudah lakukan aja. Orang-orang mencibir, biarin aja. Kita fokus sama yang harus kita lakukan. Banyak teman-teman kita yang udah nyerah, banyak teman-teman kita yang masih beli. Ya nggak apa-apa beli, nggak apa-apa. Kalau kita bisa punya menanam itu lebih baik. Oke, ini aja, saya mau mandi dulu. Berbaginya sudah cukup, kita akan mandi. Semangat aja terus teman-teman saya. Nah, saya Iwan pamit undur diri, teman-teman. Salam bonsai, salam mata kanan, salam pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bonsai, saya akan berbagi tips bagaimana perawatan bonsai-bonsai mami atau situ. Kadang-kadang bonsai kita ini nggak taunya ada penyakitnya di dalam.
kita nggak tahu bagaimana perawatannya, dan kemudian bagaimana cara kita menjaga kesuburan. Itu penting sekali teman-teman. Dan kali ini video ini akan kita coba bagaimana cara kita merawat bonsai-bonsai mami kita situ atau bonsai yang besar kita ya. Setidaknya seperti ini teman-teman. Let's go, kita belajar bareng.